mau'izah hasanah beserta doa yang akan diisi oleh Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Wahyudin dari Indramayu. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Alhamdulillah, kula lan panjenengan sami dinten sapuniki saged kempal sesarengan pamriki panggenan ngeling-eling kelahiran junjungan kula lan panjenengan sami. Muga-mugia kalian acara peringatan puniki kula lan panjenengan sami sedaya keparingan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Lan muga-mugia kula lan panjenengan sami diberingi pituduh petunjuk saking Allah Subhanahu wa taala dirgaya dene kang disebut kang disuwun dhateng kula lan panjenengan sami setiap waktu. Ing dalam sholat kula lan panjenengan sami selalu ngucap ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ping 17 kula lan panjenengan sami jaluk dituntun, jaluk dibantun, jaluk ditotokaken teng dalan kang lurus, dalan kang diridhoni maring Gusti Allah. Lawan ngucap ihdinas siratal mustaqim. Tutupna ayate siratal mustaqim ku sirate sapa, dalane sapa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal mustaqim iku dalane wong sing wis oli nikmate Allah Subhanahu wa ta'ala. Sapa di antarane manusia kang wis oli nikmate Allah Subhanahu wa ta'ala inggih punika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya perlu dieling-eling kelahirannya. Kenapa? Karena priwen kula lan panjenengan sami bisa oli siratal mustaqim ketika dalane an'amta alaihim ora ilok digulati, ora ilok di pelajari. Ya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu berjalan di dalam kehidupan, priwen tingkah lakune awit titik awalnya sampai tekan penyebaran ajaran agama Islam. Maka perlu jika maulid Nabi sangat perlu sekali. Untuk apa? Untuk mendapatkan siratal mustaqim. Karena siratal mustaqim itu dalane wong-wong sing wis oli nikmate Gusti Allah. Maka alhamdulillah Jam'iyah Fatayat ya masyarakat Tegal Kubuk selalu yang baca ya sejarah uripe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir ana sing setiap waktu, ana sing saminggu sepisan, maka sore Jumat dibaca kan sejarahnya Kanjeng Nabi. Kapan sih Kang ya hari Albar janji ku sejarahnya Kanjeng Nabi gal sore Jumat kan dibaca. Alhamdulillah ya mung sing dadi permasalahan ning zaman kan berjanjine tulisannya Arab, bahasane bahasa Arab. Kita ne iloke beli ngerti ning bahasa
Arab. Akhirnya sing waca ya beli ngerti, sing nyenggaki ya beli ngerti, sing ngerongokaken ya beli ngerti, sing nyalah-nyalahaken ya beli ngerti. Ya akhirnya pada geger, pada ribut, pada tukaran di perkara sing pada beli ngerti nih. Ya sing waca yang buhun apa ya, sing ngerongokaken ya embu, sing nyalah-nyalahaken prangsane lagi baca mantra. Karena Arab kabeh sih orang. Ya iya akhirnya mengatakan itu bid'ah, itu sesat. Ya kenapa? Karena beli paham yen pun lagi baca sejarahnya Kanjeng Nabi. Kan di Al-Barjati kan sing kawit awal menjelaskan al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik ale. Al jannatu tawi kang aran swarga kanggo sapa disediakaken kanggo wong kang maca selawat maring Kanjeng Nabi. Maka ning kene ditulis innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu innallaha satuhune Gusti Allah wa malaikatahu lan malaikate Gusti kabeh pada bersolawat maring Kanjeng. Terus ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kita wong kang iman juga dikongkon baca sholawat maring Kanjeng Nabi. Jadi siapa aja kang sing dikongkon baca sholawat inggih punika wong-wong sing beriman. Ari wong Islam beli dikongkon. Oh kuliah iya, makanya bakal ngomong di sholawatan ya berarti nembe Islam durung bareng iman. Tukang kumpul jekang Islam kabeh percaya KTP mah Islam kabeh beriman durung tentu. Makanya wong sing dikongkon Gusti Allah adalah orang yang beriman. Nah saja kamu wong Islam orang dikongkon sok bukan ngantur gula tanah ayat. Selawas gula maca Quran ku durung nempu ya ayyuhalladzina aslamu. Iya sing dikongkon Gusti Allah sapa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Jadi bakal wong Islam dikongkon beli, wong Islam mau beli dikongkon, sing dikongkon adalah orang yang beriman. Makanya kula lan panjenengan sami kang percaya, kang ngandel, kang yakin maring Allah Subhanahu wa taala, ayo bareng maca sholawat maring Kanjeng Nabi. Ya kenapa? Karena Gusti Allah juga bersolawat, malaikatnya juga bersolawat. Tapi padahal jangan solawatnya Gusti Allah, solawatnya malaikat karo solawatnya kita manusia ya jelas beda. Bahkan Gusti Allah sih bersolawat berarti Gusti Allah ngupai. Bahkan malaikat sih bersolawat berarti malaikatnya menyampaikan. Bahkan kita alladzina amanu sing bersolawat berarti jaluk rahmat lan pangapurane Gusti Allah. Jadi lamun pepadang nggak cahaya gak ibaratnya Kanjeng Nabi mah lamun diumpamakan ka PLTU bok gede nih ya bok paling utamane cahaya nih kekuatannya ya sakit Allah Subhanahu wa taala. Malaikatnya ya sing dadi kabel bok kuat malaikat kita alladzina amanu ini tinggal cecolokan digawa terus tempelakan jelas nyambung lopuru. Berarti ibarat HP lagi dicas kumpul bebarengan berarti lagi dicolokin ki ngecas bakal lagi ninjiniahan mati pun deg-deg ku santer pengen sholat ibadah pengen sholat wiridan pengen sholat berjamaah lagi dicolok ini barang waya balik waya kumat mani berarti baterainya beli ngisi berarti kini golongan baterai ngedrop. Awas kanda baterai gini waktu tapi kanda baterai ya iya dicolok pada colokannya makuan setrume pada 22 kosong iya tapi hasilnya beda ya kenapa ya sampeannya baterainya jenis apa lithium double power apa baterai RTDW ya sih karena ya yang baterai sih lagi dicolok belah Arab iya berarti koslet gitu.
Ya iya ya, kita ladina amanu kan tinggal gawa colokan terus ditempel tempelakan, pengen nempel karo cahaya Kanjeng Nabi, kalau pengen nempel karo cahaya ajaran agama Islam, carane nyambungaken awake kula lan panjenengan sami eling-eling maring Kanjeng Nabi. Lah berarti kita lagi dicas. Lah hasilnya kayak apa ya tergantung, karena tidak semua orang asal menabungan kang ana ning awake menusa ya kan, sing 12 pol yang murupe padang ya bisa nyimpen terus rada lawas. Oh anak pengajian maning ngecas, maning ngurup, maning ya bareng sing lawas beli dicas-cas dia ngecas orang ya beli meleduk be untung ilok ya makanya kula lan panjenengan sami belajar nyolokaken awake kula lan panjenengan sami, nempelaken awake kula lan panjenengan sami, nempelaken pemikiran lan atine kula lan panjenengan sami maring ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumpul bebarengan, makanya dieling-eling karo sejarahnya Kanjeng Nabi. Ngendi cek kang bar janji iku sejarahnya Kanjeng Nabi, makanya peragat diwaca al jannatu terus abtadiul imla bismi dzatil aliyah, abtadiu ngawiti sapa ingsun al imla tulisan kin bismi dzatil aliyah lawan asma zat kang maha luhur inggih punika Allah Subhanahu wa ta'ala mustadirran faidul barakati ala ma ana lahu wa Allah sembari ngarep-ngarep bere barokah saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa usanni bihamdi mawariduhu sa'ighatan hania takpindoni maning muji maring Gusti Allah bihamdi mawarid kelawan pujian kamus pada teka kamus diurukakan kamus diajarakan datang tiang sepuh kula lan panjenengan sami ya terus. Wa usalli wa usallimu ala karimati wal jiba wa asamni Allah ta'ala ridwana ya khusul itratat tahiratan Nabi terus sampai tekan kalimat fa innahu la haula wala quwwata illa billah. Peragat pembukaan ya terus peragat pembukaan wa ba'du. Siapa jangan wa ba'du? Wa ba'du ku jare wong kene ini mas selanjutnya non wa ba'du ku ya mung kadang-kadang pidatone ku ya asal muni amma ba'du. Apa jago nama ba'du? Disirah. Iya dari amma ba'du wa ba'du selanjutnya mengkenen ki wa ba'du fa'aqulu wa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi umidat hisaluhas sania. Apa ini lagi jelasakan nasabe Kanjeng Nabi. Siapa Nabi Muhammad ku? Anaknya Abdullah. Abdullah anaknya siapa? Anaknya Abdul Muttalib. Muttalib bin siapa? Bin Hashim. Hashim bin Manaf. Manaf bin Qusay. Qusay bin Kilab. Kilab bin Murrah. Murrah bin Ka'ab. Ka'ab bin Lu'ay. Lu'ay bin Ghalib. Ghalib bin Bihar. Bihar bin Malik. Malik bin Nadar. Nadar bin Kinana. Kinana bin Huzaimah. Huzaimah bin Mudrika. Mudrika bin Ilyas. Ilyas bin Mudor. Mudor bin Nizar. Nizar bin Ma'ad. Ma'ad bin Adnan. Selawe apal bu? Ay bukan kita maapalan takkan itu kesalahan. Ay hari kita ngomong Abdullah iya bukan kita maapal kita. Hari anu anggut-anggutnya bewa. Iya bisa alhamdulillah. Iya kok bisa apal jangan ya bakal wabah dunia apal kena sampai apa lo kenapa jangan jelasan kena saparta bengen itu wong Yahudi ku protes apa mangsa iya anak Nabi metu sing Arab kan lucu lo kenapa karena ning Arab wong goblok ruwet gulak wae akhirnya wong Yahudi itu protes ya kudu di anak Nabi akhir zaman betul sing Arab misalan dongol teman kenapa karena Nabi itu mesti tradisinya ada di wilayah Palestina. Apa pun yang dongol Nabi wilayah Arab. Wong Arab waktu pun goblok ruwet karepe kita ngomong makenen kendaraan anti Arab bani konen itu anti Arab memang sejarah yang konon kan pada waktu zamannya Kanjeng Nabi durung anak. Kenapa? Karena Nabi kulaka sing wilayah Arab ki anane wilayah Palestina ujuk-ujuk anak Nabi akhirnya zaman dongol sing Arab. Akhirnya wong Yahudi ini protes kudu lagi apa wong Arab ana tadi Nabi yo kenapa karena sing arane Nabi keturunane Ibrahim ya ana ning wilayah Palestina kudu lagi apa ana ning
Arab. Akhirnya dijelaskan wa adnanu bila raibin inda dawil ulumin nasabiyah ila dhabi'i Ismaila nisbatuhu wa muntama. Ternyata Adnan tidak diragukan oleh orang-orang Arab dan sekitarnya bahwasanya Adnan itu masih turunan Ismail alaihi salam. Maka Ismail alaihi salam berarti anaknya Ibrahim alaihi salam. Dijelaskan sampai Gusti Allah dewe menggunakan ayat fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Muhammad jawab wong Yahudi ka Ibrahim ku pernah genain ngarap. Buktine apa? Buktine Ibrahim bangun Ka'bah, waktu Arab bangun Ka'bah, Nabi Ibrahim ngedok waktu nenjeblos. Akhirnya anak kapakan sikile Nabi Ibrahim daun gelongok wong Yahudi. Oh ternyata Ibrahim pernah genain ning Arab, dua anak pisan ning Arab. Siapa? Ismail alaihi salam. Mari Palestina, bakas ning Palestina anaknya Nabi Ibrahim kang kaping pindho inggih punika Nabi Ishak. Jadi loro rabine Nabi Ibrahim bakal ya date wong rabine loro mah anaknya kan sapang kanan sapang kene. Ibrahim kanda Ibrahim wahid tak sampeyan mendelik bae sing rabine loro. Kita malah lagi kanda Nabi Ibrahim. Iya kan anaknya kan ada sini Arab, boleh ya ada sini Palestina, sini Arab Ismail alaihi salam, sini Palestina Nabi Isa. Makanya begitu dongol ke beliau yang kudu anak kudu neko. Ya karena bisa sih kenai orang yang Rabi mungkin mbak nih kamar Rabi tuanya kan Palestina. Ya ternyata Rabi nom sing anaknya mulu sama dua anak namanya Ismail alaihi salam. Jadi Ismail wong Arab anak bukti ini anak apa tapakannya Nabi Ibrahim tapakan sikile sampai sini masih ada masih anak mah dijaga peninggalannya wong tuaku sing awet zaman Ibrahim sampai ieu masih anak dolanane Nabi Ismail digawe tempat arane hijir Ismail masih anak beli masih. Kenapa Islam begitu menjaga terhadap situs-situs sejarah kehidupan, tapi ternyata kulalan baca dengan sami wong kene ketika ada situs kehidupan malah dibubar-bubarakan. Ngarep dijaga tapakan sikile Ibrahim masih hijir Ismail masih tempat pertemuan manusia pertama di dunia antara Adam karo Hawa ning salah sawijine gunung arane Jabal Rahmah masih dikunjungi beli masih. Ternyata Islam menjaga banget dalam kehidupan sejarah, tapi kita wong kene nih anak tapakan sejarah dipateni kabeh. Ya akhirnya sejarah Tegal Gubuk lebih simpang siur, banyak versi. Ya kan, ya siapa sih Islam akan Tegal Gubuk mau nih? Iya kan siapa yang berjasa dalam keislaman Tegal Gubuk? Di mana dulu Pangeran Surya Negara mendirikan padepokan di wilayah Tegal Gubuk. Surya Negara kene. Nah, di mana tadinya Buyut Arca berdiri di wilayah Tegal Gubuk sampai dengan titik Tegal Gubuk menyebarkan ajaran agama Islam sampai wilayah Indramayu. Peristiwa kejadian bulan itu bulet antara wong Tegal Gubuk karo wong Kedokan Bunder, ya kan? Ya Kedokan Bunder aja ilir komitir dipimpin ning Iratim, kene kan santrine Pangeran Surya Negara. Kongkon apa? Kongkon bapak Jati Nunggal kang ana ning wilayah Jati Sawit. Tujuannya apa? Tujuannya ndangdani Masjid Agung Cirebon. Sapa korbane Arabine Pangeran Surya Negara kang arane Nyimas Ayu Dewi Pulunggani. Kenapa Jewali mengorbankan manusia? Ya siapa sih mengorbankan manusia? Ya Pulunggani Surya Negara yang duduk manusia. Siapa anak ini blorong? Jadi ya sing dikorbankan siluman. Makanya begitu dikorbankan di Masjid Agung Cirebon, ya dianggap mati, dikubur. Ternyata kandungannya masih urip. Sampai kandungannya dicolong nih salah sawijine tokoh Hindu arane Nyimas Tanggungan dididik dari satria hebat, muncul arane menjangan wulung. Menjangan wulungnya didoktrin nang bapak ningak simbangnya si mati di mboki laki. Jadi sok mana siraman kata Mang Cirebon dendam karo wong Cirebon. Akhirnya menjangan wulung maneh bang sedhuwure Masjid Agung Cirebon nyebar racun arene santet menjangan wulung bengen hikmah corona alane.
Ya iya, jadi catatan sejarah Kang ada di wilayah Kulalam Panjenengan Sami hari ini tidak diakui oleh anak cucunya sendiri, bahkan dituduh saking wong tua Kulalam Panjenengan Sami hari ini dinafikan oleh anak cucunya. Ya ana wong gawe apa kupat petang tengah min geger, ya ana wong pengantinan mobil ditaruhi pandan karo ringin rame bari apa ya pun bicara wong tua lagi kelingaken anak putu dah wong tua bongen mau beli ninggali kita buat karena akan si nulis ya lamun nulisnya ke yang anak putunya beli batik yang waca akhirnya ditinggali apa berlambang di dalam kehidupan, bahkan wong pengantinan dielingakan rumah tangga kira-kira kayak pandan lan weringin pandan aroma wangi setegal bubuk rungu kabeh. Kenapa? Karena uripe sampeyan dadi weringin bisa ngayomi menusa, ngayomi tangga, ngayomi batur, ngayomi sedulur wangi beru kabeh. Makanya dilambangaken karo pandan weringin. Setiap anak acara apa bae kon gawe suguhan arane tumpeng panggangan. Ya maksudnya apa lagi elingakan anak putu bokat uri pengen selamat sekian apa tuntunan sing lempeng maka diarani tumpeng. Jadi tumpeng ku tuntunan sing lempeng. Kayak apa aja kang tuntunan sing lempeng sok dikaji sing awit segane sega tumpeng beli batu sega apa aja kang wong pengen ngarani sega tumpeng arane sega wudu. Kenapa diarani sega wudu? Karena wong sing adam sega tumpeng ku pengen beli kena ucul banyu wudu, beli kaya wong zaman sekian bakal adam serok banyu sok beras colok tinggal melayu. Akhirnya segane langkah dongane langkah barok kae bakal wong pengen ya bakal betek ya ditongroni apa maning adam rasul sing gawe pawon ana jambine kaya bismillahirrahmanirrahim niat isun adam rasul pawon iman dang Islam fokusane siti ka mang saparah mungkin ya ada dongane kabeh wah wong pengen mah ya kadang-kadang anak tutune sing ora iya ora jadi tuntunan kang lempeng gua apa ya sok didelang sekali arane sega wudu. Maksudnya jangan uang bahkan kes wudu arpan apa? Arpan sholat. Makanya sholat aja dalam mending tumpeng ada panggangan ayam sholat dilambangkan karo panggangan ayam. Makanya sholat dalam panggangan ayam sing disuguhan tumpeng kah sikile beli pating celalang sikile ditekuk sewiwine ditekuk kendase ditekuk terus dilumakan dan disungsebahkan maksudnya apa? Tuntunan kang lempeng kideleng kan tumpang tuntunan sing lempeng maksudnya kake banyu wudu terus nyungsep so ya tumpangnya kan kayak sujud kan ya iya kanjeng Nabi saja kanjeng Nabi mau beli susah kanda sujud kenapa? Karena si Nabi lahir ke kanjeng Nabi mau sujud ninti ya riwayat wa barasa sallallahu alaihi wasallam wa ti ayyadaihi 'alal ardi rafi'a ra'sahu ila sama'il wa barasa lan den langirakan sallallahu alaihi wasallam sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam priwen je kang lahire wa ti ayyadaihi 'alal ardi tangan lorone nempel ning lemah terus sujud nembe lahir wis bisa sujud kula maning Indramayu ana bayi sudah tahun ora bisa sujud bayi sudah tahun belum bisa sujud kanjeng Nabi lebih jebral lahir wis bisa sujud jadi siapa sing disujud akan dicontohkan karo panggangan yang dadi ya kang tuntunan sing ya sing tuntunan sing lembek uga gemet banyu wudu terus lakonana jelas. Jadi tumpeng panggang ayam itu lagi kelingaken anak putu kok nglakoni salat. Makane lucu bakal ada wong sering gawe tumpeng panggang ayam terus beli salat ku maksudnya priyen kah? Yo kenapa ya karena tumpeng itu lagi kelingaken anak putu kok nglakoni salat. Makane tuntunan sing lempeng apa cek banyu wudu lakonana sholat. Makanya dipakai sungguh tumpeng anggar beli ngelakoni sholat akhirnya kan ditembangin wong-wongen disindir karo kamu nembang ayah anak tembangan wong tua ka tong-tong balongan perpaka ngapal nyambung iya elingan dia aja kan ya semoga jelas ya tong-tong balongan bakal kendong kuburan ning
Balong kongkon apa? Kongkon adus, kongkon bersih, kongkon sesuci, kongkon banyu wudu, kok bakal wis bersih, wis suci, wis banyu wudu, terus mancing mengkajuk, mancing meng masjid, terus ya berkata, berket. Jadi tujuannya tetap wong tua kula lan aja dengan sami ngelingaken ning anak putune apa kongkon aja atau saking syariat ajaran agama Islam. Kenapa? Karena yang bisa menyelamatkan manusia dari kehidupan zaman ini, yang bisa menyelamatkan manusia dari dunia sampai akhirat hanya satu, apa ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Aduh sing ajaran Gusti Allah, tidak ada jaminan kamu selamat dari kehidupan dunia sampai akhirat. Tapi nalikane sampeyan kepar kalian ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah selamat dunia sampai akhirat. Syaratnya anut nurut karo ajarane Gusti Allah sing bener, aja nyala-nyalakaken wong, aja ngapir-ngapiraken wong. Carane niru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi muludan ngelingaken kula lan panjenengan sami maring Rasulullah. Iya jakang kita pengen niru Muhammad. Muhammad siapa? Kadang-kadang ngomong pengen niru Nabi Muhammad tapi salah Muhammad diblokir. Yo kenapa? Aja padu Muhammad baik. Hari padu Muhammad baik tegang bubuk kaki. Ya iya tukang gawe master yarane Muhammad. Dia bakul ayam yang Muhammad sing adu Jakob itu Muhammad darane. Kenapa? Karena ning zaman sekian akeh wong pengen niru Nabi Muhammad tapi salah Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ya sobat diwaca ceritanya kayak apa? Lamun sabar yang Kanjeng Nabi matutup ning sabar, beli kayak sabar yang wong Tegal bubuk, bapak dia orang kongkon sabar, sing sabar sing anane ambane sekarang ku anak pinggire, sabar yang menungsa ku anak. Ayo mau konon, emang siapa sih buat kesibuk ini? Oh si kayak wong iya kan ngomong, ambane sekarang anak pinggire, sabar yang menungsa anak. Ya bakal batas sih, maju tuh sabar, mah desa mah. Nah bakal sabar ya, bakal singarane sabar ya tanpa batas, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Sabar ya Kanjeng Nabi kuat dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Aja nembe Daud diomong, aja nembe Daud ditukari, didui raine, sewot beli Kanjeng Nabi. Orang kan lagi ning sejarah kan. Kanjeng Nabi setiap kali mangkat ibadah ada sing ngadang ning dalan sing dhuwuran kayak begitu lagi liwat sing dhuwur didui cok kena raine Kanjeng Nabi ndenak kemuyu dina maning liwat maning didui maning kemuyu maning dina maning liwat maning didui maning sampai salah sawijining dina Kanjeng Nabi mangkat sing didui langkah takon iki wong-wong iki jangan sing biasa didui kok. Akhirnya wong-wongnya jawab, aduh juga sih sing biasa ngidui sampean tak sakit lagi kelaram lagi sakit. Begitu krungu sing ngiduane lagi sakit, Kanjeng Nabi balik maning jokot korman jokot roti dikirim kayak bisa beli wongnya. Begitu sing biasa ngiduane dikirim langsung berangkat bewa ya wis tampilingi yang kirim rasane. Iya. Ternyata Kanjeng Nabi tetap belum kebuki beli nembili di dongakaken sehingga ge waras kita nggawa korma nggawa roti dipangan ya bari gage sehat gage waras kok bakal wis sehat bakal wis waras terus iku Kanjeng Nabi. Misalnya kita mau bilang bara lari didui kok ini batin putih bahaya, kok ini bulat tinggalan umpama firman sampean orang didui sih lah, ya sampean kiki yang mangkat tempondes mulutan ki Solo jamaah itu, ya bakal sore mangkat berjamaah, amin. Ini sapi ini baik dikit sing gampang demi yang jamaah mangel wah. Ya, begitu berangkat mulutan sing kene di jamaah Solo. Ya mau tanda kan anak baik redel kayak bareng sampean duduk bakat jamaahan mengtajuk tetanggane ngomong bilang ya jamaah aja sepiye baca kuno bocah. Ya
Iya, kok maning dina maning liwat maning cekin mah kudune anyaran sebelum. Iya, pemaning dina maning liwat maning sampean mong masjid ngomong maning cingkin masa jaga aja sih anyar. Iya, pemaning sampean liwat maning ai jaga dibulak-balik mong masjid mong tajuk kudu niat sembahyang pamer dulu bocah. Jadi liwat maning liwat enteng-enteng je bocah pun. Unggal sampean harja jamaahan ngomong bae mungkin. Sampai salah sawijining dina sampean mangkat jamaah ternyata sepi, kelangan beli, kelangan begitu tekan masjid itu kapan nanti jangan sing biasa dengan yang bayar pak. Ya, siapa aja dia coba tuan, cukup belakang lagi nanti lagi dirawat di rumah sakit. Sampean tinggal ngakakan muka bagi waras dan nyumpatani pak. Ndo ngakakan bagi waras dan nyumpatani. Ayo patani salah Muhammad niru nih juga salah Muhammad Muhammad Rasulullah beli makawan orang diomong malah dituli begitu krungu lagi kelaran malah ini borong sampian begitu takkan nanti jika ada sing biasa ngadakan kita jika ada lagi kelaran wala sama serah ayo modal priwat sampian priwat. Wah, tunggal ada. Kan zaman nusa pun kublet wala. Kita makan jamaah, unggal dina ngaluk ibae. Buat tani untuk. Lu berarti wong kini rune kisah Muhammad wong. Ya iya, makanya ning zaman sekin sampean aja keliru ketika anak kiai hebat jubuan surban tapi Allah Akbar kafir sesat salah Muhammad bocah kini. Ya iya, kenapa ya? Bayangin kanjeng Nabi waktu dakwah, ilok beli ngaco-ngaco. Ketika kanjeng Nabi dakwah di wilayah Taif, begitu teka apa disambut di wong orang begitu dongol kanjeng Nabi di wilayah Taif, malah disrawati karo watu, disrawati karo tunggelan batok, bukan jelut, lecet, glocoran, sewot beli kanjeng Nabi. Malah makhluk sejene sing pada sewot. Kanjeng Nabi ini beli santai-santai kan. Angin mubeng-mubeng nggak tepat. Anak panggil kita beli terima di Gusti sampean di kono kapan yang mau Taif. Terus maksudnya apa? Lamun sampean ngomong sakit, tak ubrak abrik pisan Taif. Kita ngontok nak kabeh. Apa jawabnya kanjeng Nabi angin? Lamun wong Taif dintok nak kabeh ning sira kok nere angin gak main wong sampah. Jadi saya apa yakin mau urusan kita dapat ngajak wong Taif bisa jaminnya berangkat angin mangkat balik siapa sih membisik gunung Uhud. Muhammad, saya nggak terima kamu diperlakukan seperti itu. Terus lu mau apa? Lamun sampean ngomong saking kita bisa glelek nih wong Taif, ketumpuk bae wis awak kita. Wong Taif pengen diuruki gunung Uhud. Apa jawaban kanjeng Nabi? Uhud, kenapa mereka melakukan itu? Innahum qaumul la ya'lamun. Karena wong Taif beli uruki kan nanti. Ya bisa yang yakin bok bapaknya daripada ngandel bokat besok anak putune pada sampai semono nek kanjeng Nabi mau ngenteni sabar barang ikan nembe ngajak wong wae beli nurut tukaran dasar diajak jamiah beli gelem mangkat angel bocah pun anak nih kene sing kok anak teka wong teka nah maksudnya ya kanjeng Nabi sabar wong tuane beli gelem yang buat tekentene bokat bae anake pada ngandel bokat bae putune pada percaya jatane obat ngajak wong beli gelem ya wis tekentene cang kapan gelem kun mau dosa sira hari diajak ning bener ora gelem wae hari diajak ning Jogja Mayo. Nah, ya kenapa? Ya karena memang kepribadian manusia itu hampir seperti itu sih ngake tuh. Bakal wis nglakoni kebagusan, nganggep wong sejen ku beli bagus. Bukan dengan terus serap ditenan. Sampean gawe bener daun seminggu. Sampean mangkat jamaah muntajuk. Ya sing gawe subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Padu seminggu. Bulak-balik. Ning atine sampean wis ngreges iloke ku. Ndak kenapa ya kita bulak-balik dari masjid dari tangga sing masjid orang nongol-nongol aja. Anak-anak di mengonon kok. Anak kan ya iya, perang saya ini hebat bebek sampean. Kader nembe seminggu jamaah ya kok.
Ya iya pada karo sing rutin jamiah ning Patayat ki ora ya. Iya mangkat gruduk ana tanggane kita wayahe jamiahane kita tanggep ndongol-ndongol lancar. Buaya ngalamun kongkon mangkat nggal minggune ta kaderkin menyanding ning iringan ora metu. Ya kita macam jamiahan bae salat. Wis nganggep wong sejen kan bener berarti. Ya iya kadang-kadang manusia mendau jamiahan birang minggu ya kita menjerajin apa bakal makan jamiahan wis pasti bener ya durung tentu rajin jamiahan durung wayahe jame wis mangkat ya jamiahan jam loro jam setengah siji wis gage mangkat kenapa karena saking solote ya enggak juga karena ya bisa jadi ngindari bang wayahe teka beli gage mangkat jam 5 jadi jamiahan hebat nih tadinya ya makanya aja ngerasa hebat dia. Ya, kenapa? Karena dulu tentu orang yang kamu curigai itu mungkin dulunya dia sholat berjamaah. Kenapa kita beli mangkat jamaah mungkin dua anak cilik daripada kita mangkat anak cilik ditinggal di rumah lah siapa lamun digawa mau masjid dolan dan ribut berarti ganggu wong sholat baik daripada ganggu wong sholat masih mending kita sing jadi korban wis kita sih meneng ding mamakan aja ilok curiga karo wong gimana jamiahan mungkin nek bruto pada mangkat hari kita sing ngadu atau pada mangkat hari pun sing parakan beli tongol-tongol acan anak-anak rasa makonan gua anak ya benar ya jangan rasa di sing parah kok lo kenapa kali sing parah kok beli mene maning gak krungu sing rumahku jadi tika madu ya kudu mene makanya jadikan perasaanmu itu baik kepada siapapun jangan pernah suudzon sama orang lain tapi berhusnudzonlah kepada orang lain biarkan Allah yang akan menilainya tugasmu adalah melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di situ Islam mengajarkan supaya adem supaya ayem supaya tentrem caranya jangan lakukan apa yang kamu lakukan betul-betul lillahi orang yang ngomong lillahi ta'ala kau yang kecapean bercanggani semua gampang kita wis lillahi ta'ala mana buktinya bahkan masih sangkal masih tunggal ya berarti dulu kok bisa bagaimana simpel baik kalau kamu memang lillahi ta'ala kamu tidak akan pernah merasa sakit hati kamu tidak akan pernah merasa jengkel kamu tidak akan pernah marah berarti itu lillahi ta'ala bahkan masih ada jengkelnya masih tunggal masih nafsu berarti durung lillahi ta'ala bisa jangan lah ya tandanya gawe bagus karo tangga dikongkon Gusti Allah benar iya tapi gawe bagus karo tangganya kan tergantung tangga bakat tangganya baik ya terbaiki maning bakat tangganya jahat ya terjahati berarti lillahi ta'ala dulu ya iya bakal lillahi ta'ala ya harus lepas tangga marupan baik karupan beli pujareng kono tugasnya kita dikongkon ning Gusti Allah sing nyakseni Gusti Allah sing bakal bayar Gusti nggak ada urusan kalau tangga saya akan tetap berbuat baik sejahat apapun tetangga itu sama saya sewot maning anak jaburannya tak kirim maning ngumbangi maning dia tak kirim maning ledre wak suwe-suwe dari manusia ya kenapa karena yang namanya manusia al-insan abdul ihsan karena singkaran manusia pun ngaulan yang kebaikan semakin kamu baik kepada orang lain maka semakin tunduk orang lain itu kepada dirimu maka sebenarnya meregane wong beli larang wong secangkir kopi karo segelas utut so enggal dina dong kopi Pak iya ajar kopine iki wae gede enggal dina kopine ning sampean sro dikongkon ape begene utuh bulan iya beli jadi larang beli kadang-kadang sampean sing beli bisa ngeregani wong ya lakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Makanya Rasul sering mengingatkan ittaqu syarra man ahsanta ilai. Hati-hati dengan kejahatan orang yang selama ini kita baiki. Kenapa? Karena kejahatan orang yang selama ini kita baiki jauh lebih menyakitkan dari kejahatan orang yang baru kita kenal. Kita tukaran karo wong sing nembe kenal, paling sedina rong dina klak benar tabrakan di dalam ribut beliau ini suki no tukaran suki emben ya wis bubar kabeh tapi bakal wong sing disayangi selama kemudian berkhianat kepadamu telung tahun lebih cukup larang
Ya, nah, iya dua pawongan kurang belanjanya berhasil angkat jam bokel aja mobilnya kita kawangan rumah sakit bensin saja bensinan maning anaknya sekolah kurang bayar tak bayari kita begitu waya prak pemilihan menu mana-mana sesak beli ya pirang tahun larangnya tahun-tahun sampai tekan kumpulnya harapan mari masih beli wawu-wawu. Nah, itu adalah bukti apa yang kamu lakukan itu belum karena Allah Subhanahu wa ta'ala, durung lillahi. Kenapa? Karena masih lara hati. Ya iya, jadi perlu diuji. Termasuk sodako, bahkan masih kelingan kita sedekah 10 juta kok, berarti durung dicatat kaya-kaya malikanannya. Kok bisa aja Kang? Lah, karena masih ada kemungkinan untuk gagal. Masa sodako gagal? Ya bisa jadi. Kapan? Ketika kamu mengungkap sodakomu dalam kehidupan. Batal kabeh bapak wis tunda-tunda. Beli kelingan pasir aku. Sekolah tak sekolah kak kening, kita mangan tak kembani ning. Kita, maka amal itu bisa luntur dan gagal, dan itu tugasnya iblis. Untuk apa? Untuk menggagalkan amal perbuatan manusia, jangan sampai dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati bakal sedekah masih kelingan, kita kelingan baik sedekah masjid gue 5 juta. Iya, tajuk pun ya tepain kita 60 juta nih kono ya, bakal masih kelingan berarti durung dicatat mana sih. Ibarat resi durung dikirim makan. Kenapa? Karena masih ada kemungkinan gagal. Ya kan ada panitia pembangunan masjid, harap nyumbang langsung, monennya anak ngomong. Akhirnya mangkat ngembang, transfer baik. Atas nama siapa Pak? Hamba Allah. Tulis kanggo nomor rekening sekian pembangunan masjid itu transfer berata. Ana sing berudi. Lah panitia berudi. Lah sing berudi dhewe karo Gusti Allah. Tapi kelingan bagi kita belum nyumbang masjid pun 100 juta. Setahun lolos, 2 tahun lolos, 5 tahun masjidnya macet akhir zaman air. Akhirnya tempat duduknya sempit. Akhirnya panitia ngundang para sepuh KB rapat pembangunan gawe tempat wudhu. Yo kumpul rapat. Akhirnya si nyumbang 100 juta Kak ngomong kita kiji usul jadi ini panitia lamun 05. Pripun ya Pak Kaji lamun bisa mah ya ora susah gawe sing nambah-nambah kader ke tembok ke sana tinggal kari tuku torun sing gede pasang pipa tinggal kari pasang keran itu lebih simpel biayanya lebih murah. Ya rane ke panitia nih biasa tukang duluan ya wis kerja kader ning kono kemarin ngomongnya Pak nyumbang mau beli aja konenya. Merempeng beli pengen terasa nyumbang 1 juta. Merempeng beli merempeng ning ati. Sebelah kene ning ndok sing putih ya lo aja bisa kate bocah pun ngomong-ngomong kok sing ireng ajar 100 juta sih pengen nyumbang ning kono kok sekine dileceki ya angkat mendang iya kan. Ya iya panisiti ya sijine nyeletuk mani iya cici ning kono usul kin pengen lagi majikin gawe catetan arane ning kono kula kajur nyumbang ora apa semen beli gendeng beli prebo ning ati wis muncul ki ngono. Nah iya beli ya so kita sing dadi ketua panitia ada pengen lagi gawe majikin ki pun nyumbang semono punya anak api catetane buaya ning kono mau bating golaka iya buaya gawe tempat wudhu melu usul-usul kedhe akhirnya prakbak raine abang terus celetuk ngomong apa ya tika puji orang nyumbang jare siapa nih yang kene nila kacamata ada sok digelati kelingan beli anak transferan simbang guan tanggal semono atas nama hamba Allah kedene 100 juta wero sapa wonge batal beli maka nih maka sedekah kuwi saja dieling-eling loh ya rugi leban dino sampeyan lagi nitipaken ai nitipaken ya singaran sedekah ku titip sambil sampeyan aja repot wong Tegal oh bener ini Jakarta dagangane pindah nang Tanah Abang ya wong-wong pada makan tanah suci ku nang Tanah Abang maka iya dagangannya di Tanah
abang wis puluhan tahun berarti wis ngontrak ning kana selawas perabotane wis akeh durung. Oke, wis duwe kulkas, wis duwe lemari, wis duwe kupet, wis duwe mobil, wis duwe motor, wis duwe kompor, wis duwe segala. Wala barang perangkat kontraknya habis, pengen balik maning nang Tegal. Lamun digawa di dewek repot beli kok. Repot kudu nyewa mobil, kudu nyewa kudu nyewa yen priwen carane kira-kira barang kegawa kabeh beli didol tapi bisa tekan Tegal. Priwen jangan caranya bakal wong Tegal gubuk dolan gawa mobil titipnya. Ya, Ludo wong Tegal gubuk ngirim mong Tanah Abang gawa mobil truk baliknya kan kosong. Terbalik dia titip lemari ya. Lemari kin ongkosnya larang beli. Kaderku mau usah ongkos sedih mau bikin kan tambahan. Alhamdulillah jare supire kurang gawa lemari gawa kulkas kemana-mana gawa maning perangkat beli. Perangkat begitu perangkat barang-barang tekan Tegal gubuk kabeh sampeyan balik sing Jakarta repot beli. Makane titipaken wae sing aran sedekah titip sampeyan digawe dhewek mongko diberangkat Suratul Mustaqim repot anak fakir miskinnya titip anak pesantrennya titip dialape ngendi engko benjang ning dina kiamat sampeyan repot beli sekali wis dititipaken kabeh borong kuno pengen digawe dhewek kabeh. Karang mong sedekah mobil mong sedekah begitu geletak mati muaya tekan kana digendong kreot iya karane digendong mobilnya dicangking sawai dicangking grembol bareng nyebrang buat Siratal Mustaqim kok sia selamat serok beli nyemplung mulu ukuran yung sing lengkang lelekan bedurung tentu bisa nyebrang Siratal Mustaqim barang kuon digendongi sawah, digendongi mobil, nyangking karang, nyangking rumah, digawa pating breok. Makanya lebih banyak kan supaya aja repot titip nyatitip fakir miskin, nyatitip yatim piatu, nyatitip pesantren, nyatitip masjid, nyatitip musola, nyatitip hartanya sampai yang dititipakan kabeh tekan kana beli tekan kana dan kalau dititipakan tadi gawe dhewe temenan yakin awas bakal medit gitu. Ya iya kadang-kadang secara teoritis manusia bisa ngomong ya kader gajakan kabeh ketitipan sing Gusti Allah ya yang ngomongnya kebangkon menora ya iya harta kita mah titipan dagangan semuanya akeh gak titipan kios duwe telu gak titipan duwe mobil ya titipan aja maning harta benda sing beli nempel ning awake kita bahkan nyawa saya pun adalah titipan benar. Pernahkah sampean belajar tentang penitipan? Ning siapa aja kang belajar ya? Sok belajar ning tukang parkir. Betul tukang parkir motornya akeh beli. Mobilnya akeh beli. Belongan gua tukang parkir mobilnya akeh, motornya akeh, sombong beli. Belaga beli. Kenapa tukang parkir beli sombong? Karena titipan. Hari sampean pada sombong-sombong ngadirna apa? Ajari titipan. Ayo suruh belajar karo tukang parkir orang belakang motornya akeh bagus-bagus mobilnya subhanallah anak ras anak fikih Alphard di parkir tukang buku bakal Sabtu Selasa ya wah jejer tukang parkir dia kan begitu mobil Alphard dijokot sebat beli tukang parkir mobil ras dijokot nafsu beli tukang parkir begitu mobil entok motornya entok nangis terkemuyung lapak-lapak alhamdulillah titipan wis dijokoti karena ngapa sampean titipannya bakal dijokok gototan dipai motor sepupi ning Gusti Allah dijokot ning wali nangisnya ki seminggu nangisnya sepupi jare titipan sepupine aku yang mina cakap sing jokot sejam ditinggal pun terus dijokot Lingah wis ngekaten ya wis los Gusti motor sepupi pokat kudunya kita nganggo sampai tetang dina yang dijokat ning maling gula ikhlas Gusti asal gantiin karo ennya ora apa-apa Gusti kan luwih enak tuh ngomong daripada nangisi sepupine hilang ditangisi wis karuan motor hilang dimodali pisan diongkosi mongkon wong sirang gatia mana dukun secerbon ditekani iya kangkon gulati
Sakupi empu hari golongan dukun Gusti Allah kongkon gulati sakupi. Masa jangan Gusti Allah kongkon gulati sakupi hari sira maca kul kuping 3.000 mongkon sapa. Makanya, jadi belajar percaya, belajar yakin, belajar ngandel maring Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata bukan hanya diucapkan, yang paling susah adalah praktek di dalam kehidupan. Benarkah apa yang kamu lakukan itu lillahi ta'ala? Coba gerayang mengawake, maka masih anak dugale, masih anak nafsu berarti pun durung lillahi ta'ala. Maka masih anak profesor, tiwas kita mungkin orang pun mau ngoncil berarti durung. Iya, begitu sampean selamatan gawe berpakora. Kamu siapa yang kau dibagiakan ke tahlil, berangkat tahlil bagi-bagiakan. Kau siapa di surat pada sirang alor, kau siapa jangan alor lokian. Mana bagi? Itu sih bagi aku balik mana hari pun jadi baik aja. Pun maka terbang keselamatan mereka mau hilang diri. Benda. Anak aja mau konon kumane mungkin. Orang jauh, orang kanak-kanak ini mau. Iya bagi berkat kaya bagi BPJS kah kinoli kok bakal sing diseneng iya lagu yang kedobel ono malah ada butelan jangan nih ya iya bakal sing ngiti obatin boro-boro jangan kadang-kadang lagu begitu bulan ndas iya kan itu menandakan bahwasannya apa yang kamu lakukan belum lillahi ta'ala. Ketika kejahatan kamu balas dengan kejahatan, ketika kecacian kamu balas dengan maksiat, lalu kapan semuanya itu akan berakhir? Maka tersenyumlah, biarkan orang lain berbuat apapun kepada kita, tapi tugas kita adalah berbuat baik kepada manusia. Lakukan perintah Gusti Allah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuh sampeyan urip ya dilok mikiri tangan cang suruh karep ngomong apa pujareng kenapa kader omongan ditangkap digawe gombel digawe remuk tapi harga diri kader regane kita mapirasi bengene ke orang duwe apa-apa bengene ke orang arti demuri mangsa ngara geger mangsa ngara ribut mangsa ngara tukar karo tangga kenapa karena biki ngurusi omongane maka lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk sampeyan ibu kongkon bakti ning suami perintahe Gusti Allah, maka berbaktilah kepada suamimu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa aja mikiri wong lanang arep bener arep beli pujareng ono tugasnya kita wong wadon membakti karo tapi bahkan bakti nek sampeyan karo wong lanang durung lillahi ta'ala masih tergantung wong lanang sesep sira tiwas kita bener, tiwas kita baik, digawe kaken wedang di tinung, digawe kaken mangan beli, dipangan pikiran, teman-teman ya beli, digawe kaken wedang di tinung buta, digawe kaken mangan beli dipangan pikiran, setruk kayak orang. Makanya bakti karo wong lanang lillahi. Nah, wong lanang teka wajib kita wong wadon hormati, wong lanang tekan des ibadah, wong lanang tekan des menggawe disambut alhamdulillah kang sampeyan sing bekel, sampeyan sing lena, kula tinggal kari dodok ning rumah, angsal sepinten juga sepinten kula mengucap alhamdulillah salaman bari diambung tangannya. Bukan beli wong kene. Ayo muyu ditahon. Ya makanya dia sing makon sing beli ya. Maka ada para kiai kan sering jelasakan kayak pengen kayak kiai pengen ka wong wadon sing lanang teka salaman diambung tangane maka wong wadon mau kayak dene ngambung hajar subhanallah bayangin walaupun makan mana pirak sampean kadurkun wong lanang teka diambung tangane kayak ngambung hajar aswad apa maning laki ireng aswad temenan sebetulnya. Iya, ya asal bener orang ya. Iya. Maka negulalan panjenengan sami subhanallah. Nalika nen bakti ning lillahi ta'ala. Wong lanang digawe kaken wedang di tinung ya sudah tak inung dek goyang ra kita gaya. Pikiran ya begitu wong lanang disuguhi mangan anggur ora dipangan ya pangan maning apaan. Lemu beli. Kita mau ditongkon ning Gusti Allah, wong lanang arepan bener arepan beli pujareng, ono tugasnya kita wong wadon bakti karo wong lanang takatang sambut arepan wedangan sedurunge jaluk tersuguhi, wedang arepan mangan sedurunge manung tersediakaken, mangan wayahe bengi tertawani badhe kakak. Allah pengunjung.
Iya. Nalikane sampeyan bakti nek karo wong lanang lillahi Kalau mikir ibu jaren. Oh, begitu sampeyan yang abdi, sampeyan yang bakti karo wong lanang blilok nyewoti blilok nukari ning wong lanang, tapi semono sampeyan baktine sampeyan ngabdine wong lanang masih karepe dhewe, masih ngamprak-ngamprak bae, masih temenan bae. Ya wis hitung-hitung kita duwe mending ra basang. Aduh pikiran itu. Jadi belajar bakti karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ngopeni wong lanang karena Gusti Allah ora mikiri. Kenapa? Karena yakin ketika sampeyan bakti karo wong lanang sampeyan lillahi taala, kang bakal jaga wong lanang sampeyan Allah Subhanahu wa ta'ala. makanya belajar kan itu. Karena corona bukan untuk Diikuti tapi waspada, makanya kita mau beli lari-lari masker. masalahnya apa akeh polisi sing ngadangi masker. Ya iya dari kita menghormati hukum bae, konon ka hukume, pokoknya dia harus dituruti bae, konon ora ya. Dan kalau mengaruh orang tetap aja. Ya pada akhirnya kondisi fisiknya kita keyakinan kita kalau Gusti Allah. Ya tapi ya jangan ngomong, ya jangan takut kepada corona, takutnya kepada Allah. Durung tekan kono. Durung tekan kono ngomong ya cair sok tegawa kalau kita mending jangan gawang taman safari. Begitu wae tekan kandang macan, surah buduna, budine macan ke Gusti Allah. Ya wis masih ngomong, makanya aja belaka-belaka itu. Ya iya, kita takut kepada corona, jangan takut tapi waspada ya harus. Corona ada penyakit ada. Itu bahkan wong Jawa mau orang aneh orang. Kalau kenal ya karena hitungannya wong Jawa setiap akhir dari windu pasti ana bencana mengkenen. Arane windon takraneng tahun kita kan tahun jim akhir yang biasanya ada bencana apa bawa penyakit pirang wong mati tanpa sebab itu anane ning jim akhir bahkan itu belum tahun sepisan lah yang beli corona sebelumnya corona apa 8 tahun yang lalu flu burung ya kan sebelum flu burung 8 tahun sebelum flu burung namanya MERS sebelum MERS 8 tahun sebelum MERS ada ispa 8 tahun sebelum corona ya persis kayak menjangan ulung caranya priwen racun menjangan ulung dihancurkan sing wilayah Cirebon ada wong itu gentenan ta barengan bareng kini ada gentenan pusat adan kenene beli pasare buka masjidnya pesantrennya kongkon ditutup ya kan di bareng adane jadi yang pengen adan itu ya jadi zaman menjangan ulung kan ya jadi hancur menjangan ulung diajar karo adan itu ya sebenarnya corona namun adan itu ya jejak kan ya insyaallah cepat berakhir. Adzan itu siapa ya? Adzan itu yang namanya adzan itu seruan. Adzan itu adalah perintah. Maksudnya apa? Perintah dari 7 lapis kepemimpinan yang ada di Indonesia, sebagai presiden, gubernur, bupati, camat, RW, RT, semua barengan.
stop kabeh 14 dina. Tahu buka peraka. Aja pun melepakin di stop, jogjane buka. Gerake mulai buka. Kene di stop menene buka. Akhirnya ya zona nek lingali-lingali, zona apa? Zona hijau. Jadi sering dermayu mau. Subhanallah. Zona merah. Bak wayang kampanye hijau. Sesekat dalam ya iya, karena pada akhirnya ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan situasi dan kondisi tentang corona. Maka kita nih ya sebagai masyarakat ya sih waspada. Ya bakal orang Islam ya usul perlu anda, karena protokol kesehatan itu sudah dilakukan sedurungnya anak corona. Orang Islam sering cuci tangan, ya orang Islam paling setitik sedina ping 5 ya sing 5, mau sing dicecek itu cecek ya. Ya sing cocok ya sing cocok sing subuhe dhuwure asare maghrib yang sing maghrib bisa di jangan jur ya berarti beli cocok ping 5 pun. Tapi bagi orang Islam sih bener pasti ping 5 kesehatannya akan terjaga karena sering cuci so maka esok tangi turu yang atus dikit banyak wudu berangkat sholat subuh nembe loro sarapan bareng bakal sing beli subuh. Ya mustang itu dulu gorengnya matang ya kan sudah tetap cememe. Iya kan? Besok beli. Yang beda ngomongin dia kecema ngarep turu ke besok. Ya kan ngarep turu besok. Nah maksudnya waktu sampean turu tangan yang layak beli, beli pada. Tangannya sampean bakal lagi turu layak menti. Mau apa semua orang diremet tidur aja. Iya kan? Tapi nggak nyadar gula kan dengan sami. Makanya Islam mendahulu akan kedua gula lan panjenengan sami adalah cara urip pribadi carane selamat dunia sampai akhirat. Maka nalikane sampeyan netepi ajaran agama Allah Subhanahu wa taala yakin selamat dunia sampai akhirat. Uripe adem, uripe ayem, uripe tentrem, rilok sengit karo wong, rilok sengit karo sedulur, ora rilok sengit karo tangga. Batur begitu sampian antine orilok duwe rasa sengit karo sebab pada batur jembar tukon gubuk gagine amba. Tapi bakal wong sampian antine sengit bae karo wong jatuh tegar gubuk semene amba sesek. Bukan dengan terus rasakan. Sampean sengit karo wong tukaran karo wong. Begitu sampean ketemu papagan karo wong sing tukaran iki seneng ta sesek. Sesek ya bang. Ya bener. Iya, lamun wong siji ketemu sesek. Lamun sing tukaran karo sampean wong dulu. Segok mana ketemu sesek mana ampek suruh. Makanya jangan pernah membenci siapapun di dalam kehidupan. Kenapa? Karena semakin kamu membenci banyak orang, semakin kamu susah di dalam kehidupan. Ketika hatimu susah, pikiranmu susah, apa yang akan terjadi? Penyakit akan singgah dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena penyakit itu tumbuh dan berkembang. Dari mana? Berawal dari pikiran dan hati kamu sendiri. Maka pikirannya adem, pikirannya ayem, atrine tentrem. Subhanallah, atau penyakit. Karena kondisi fisiknya betul-betul fit, tapi bakal pikirannya ruwet, hatinya ruwet. Kenapa kondisi fisiknya melemah? Karena turu beli lali, mangan beli. Dari mana pikiran itu kacau? Ketika kamu melakukan salah, ketika kamu melakukan dosa, di situ pikiranmu akan menjadi kacau. Bakal mulai selempat asap kusupan karo wong lanang kacau seperti itu. Ya iya, modal barengan dipangan barengan, waya utang di wara-wara, utang makar pede, akhirnya turun beli lali mangane, kayak sing lanang ya coba mau duit positif bisa, ada duit lanang, ada duit, ayo ya beli, ya iya, mau duit pating selak, ya sudah di pejabat orang pating cepat kok. Oh, gue mau ojek mau dicari siapa yang sercok naruh. Berarti Ustaz Kiai mama, Ustaz Kiai lo menyelap di kuplok. Oh ya berarti kita mau sing dagangan membeli beli apa? Kalau sing dagangan nemen kalau celana negara dewek kantongnya kegawe ning jero. Lu apa gue berarti nyelak aku? Apa beli bener buat tahunnya bener paham. Makanya lupa membuat celana pun tawannya boleh dibasuh pak. Basuh debek gitu. Ya,
Sampai sudah mulai tidak jujur, maka di situ hatimu akan menjadi kacau. Yang marane menungsa wae dina Jumat kok beres beli klalen kok beres ngundang ning kene wis mulai azan Jumat sasabe sing ngundang waktu gagah terus barber celana sing dinggo kakak loro gletak numpah ya jangan buru-buru sih ora ya. Nah iya selanane gletak kan bak cobaan duk dangdan sarungan motor makat mang masjid. Tunggu ngedone sampeyan istri soleh. Setiap anak lambi kang kotor pasti gak gede. Suci ya mengwadak wong wadon arep basuh ke gerayang. Nah iya begitu digerayang pas ning kantong jero pak grenjel. Ora kertas abang gambare wong kuplukan. Ada patang lembar waduh. Terus cengir be wong wadon alhamdulillah. Dunia sih mbak atun alhamdulillah laki dah begitu tekang masjid daun nempel di nempel yuk celana hari yang kayak pikirannya kacau di masjid. Biasanya tekang masjid kita tahiyatul masjid tahiyatul wudu pun karena celana hari begitu mancing masjid boro-boro tahiyatul masjid sing dudak langsung pojok pedang ketemu beli kan. Iya, wes waktu pun anak wong ngomong apa baik salah kabeh. Wes salah kabeh ditangkepin sampeyan. Yang khotib lagi khutbah Jumat, kan khutbah Jumat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Pojok nyeletuk bahagia sote sirah. Yang celana kari juga. Iya, kacau pikiranmu. Kenapa? Karena kamu melakukan kesalahan sampai waktu sholat bener yang ngadep karo Gusti Allah yang berberkah ini nanti Allahu Akbar ketemu wis kaya kata patang atus iya berangkat wis karuan sholat yang kacau orang robokakan khotbah begitu berangkat sholat biasanya melu wiridan ya beli wiridan begitu assalamualaikum cak sadodo seribuan wake balik biasanya tekang ngomong assalamualaikum biasanya wah begitu pun mau begitu mandep sat sing delep pepian muka ya motornya ditaruh sing diundang bang pepian karena dalam celana wis di PP sih orang ya begitu kasur motor geboke mang pepian waya tekang pepian diberayang kantongnya pak kok takon beli takon terus lenyap kira barang wong wadon bakal wis oleh duit ku sopane subhanallah wong lanang dulung-dulung salam alhamdulillah kang wis balik kang itu kang dok kang wis gawe wedange wis gawe oh pun wedange ya itu jadi wis tuku kang dicoba iya sing lanange ningati takon iya takon iya nanti dari begitu anu dari apa aja kang sira pun nemu duit belum ditakoni nemu duit jawabnya bener beli bawa wadon jawab beli iya bener nih kanan loh singaran nemu peninggalan barang kuning kantongnya siapa wong lanangnya siapa berarti dia ke siapa jadi nemu beli ya bener nih man patang atus hilang sebenarnya makanya aja coba-coba selempat itu dari belak-belakan deh di lamun rawati kandong Islam begitu kari ya wis udah ada siapa sih orang ini rumah anak bangsa mania ya paling ngomong itu aja bingung Jumatan biasa pak ya iya begitu tekan rumah bentang wis anak udut wis anak begitu rumah dengan sadar set apa aja kabeh ya kan KNDT wong panjer tuku masker ya kan mesti ngatus 200 melos pun mesti 200 semene masa kita kudu nombok separuh balik wow maka aneh jadi belajar ajaran agama Allah Subhanahu wa taala apa membuka semuanya lepaskan semua beban lepaskan semua
keinginan, biarkan yang berjalan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dilatih. Kalau apa aja kan latih ya, kalau sholat kalau kumpul jam'i ya diarahkan muga-muga kula lan panjenengan sami selalu eling maring Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin kehidupan ikut diatur ning Gusti Allah, maka jangan pernah berputus asa, semua akan diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan yang terbaik untuk kehidupan manusia. Bahkan wacane kabeh, bahkan wacane separuh-separuh mau Gusti Allah jahat banget kok, menggunakan azab, menggunakan bencana. Ya sebenarnya mau bahkan macane kabeh mau laka Gusti Allah menggunakan bencana. Asa sih jangan iya. Contoh aja ya, ini contoh COVID-19 ini bencana bagi orang yang terkena dampaknya, benar kan? Tapi bakal mencari dagang masker, bencana terjadi. Makanya kabeh wajahnya. Ya, sampeyan mangkat numpak motor, kok anggalan tiba, bro, kecetit rezeki teblai. Rezeki teblai. Belai sok jare sampeyan tapan tukang becek. Berarti berarti waktu pun Gusti Allah menggunakan rezeki atau menggunakan lagi. Ya makanya seolah kelihatannya itu adalah belai, tapi itu adalah rezeki bagi orang lain. Makanya ada rumus masaibu qaum inda qaum fawaid, musibah bagi segolongan orang, tapi bagi segolongan yang lain itu adalah faedah. Rezeki gede, bencana tsunami, itu bencana Jepang, itu bala dari Allah yang jari sing tenang tsunami, tapi bakal jari pabrik Indomie. Ya rezeki gede Indomie teman-teman dikiriman. Makanya jadi secara keseluruhan di satu sisi Allah membunuh, tapi di sisi yang lain Allah memberikan kehidupan, maka ekosistem akan berjalan. Itulah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jalankan saja semuanya dengan tersenyum. Bokat kudune kita urip kayang kenen terterima Gusti, aku tersenyum, aku suka karena Engkau menjadi Tuhanku. Kuayanga lamun pangeran yang kita pirkon angel ngurus. Iya kan? Ya cuma alhamdulillah kula duwe pangeran Gusti Allah kang serba maha, kang dibutuh apa. Wayang kalau pangerane sampeyan yang manusia biasa masih butuh mangan, masih butuh turu. Wayang itu butuh pangerane masih turu. Ya kan enak beli. Makanya bersyukur kula lan panjenengan sampai punya Allah yang tidak pernah tidur, selalu terjaga, selalu mendengarkan, selalu melihat. Tapi kita sing dilengakan, kita sing dijaga. Beli pernah sadar yang kita duwe pangeran kang maha hebat. Beli pernah sadar yang kita duwe Allah kang maha ngatur segala galanya. Malah kita sing pada pengen dadi pangeran dhewe. Iya. Ya jabatnya panas di hutan-hutan Gusti kiamat mungkin pas umur untuk hampir ya jabatnya beli hutan terus udan baik pakaian lah kasih terus ya priwen dagang Gusti terus kapas kabeh dagang iya apa sedina udan sedina beli sedina udan itu aku istileh belum jabatnya ngececam. Jadi salah baik Gusti Allah kayak tadi aku kenapa karena sampeyan pengen dadi Gusti Allah dhewe kan unten pengen ngejar kita dadi saklar cetek udan. Waya beli butuh udan cetek mari. Kaya pada pengen kaya kok ngono Gusti Allah diatur. Jangan pernah mengatur Allah, tapi biarkan Allah yang akan mengatur kita. Kalau kita mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, dijamin hidupmu akan adem, hidupmu akan ayem, hidupmu akan tentrem, selamat dunia sampai akhirat. Enggak ngaruh kaya ataupun miskin, ketika engkau menerimakan apa yang Allah berikan, maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi ketika engkau tidak menerima apa yang Allah berikan, sekaya apapun, kamu tetap akan menjadi manusia sengsara di dalam kehidupan. Kamu akan disiksa oleh duniamu sendiri. Maka bersyukurlah sampeyan dari wong larat, alhamdulillah. Kenapa? Karena tempo dari wong larat sampeyan rada bener. Iya kan? Iya orang yang kamprak, orang yang manjal. Ya kenapa beli gablek dulu? Alhamdulillah, maka syukuri saja apa adanya supaya apa? Kehidupan bulan panjenengan sami adem, ayam, tentrem, selamat dunia sampai akhirat, dunia akhirat selamat. Amin ya rabbal
alamin. Pun masa benar ngomong terus harapan beli dia kita harapan wisan dia karena zakat itu sore prapatin kula langsung ngangkat maning gini punten beli bisa mampir suwe karena jaraknya kula kampungnya ki wilayah Cilamaya kulon pinggir laut Pak. Jadi diperkirakan singgahnya ki 3,5 jam. Ya, pasir putih masih marah terus, masih kurus ya. Dari sing pasir putih masih golongan setengah jam maning bungku. Jadi diperkirakan perjalanannya jarak jauh, jadi bulannya siap-siap, jadi perangkat singgahnya langsung mangkat kurang langkungnya saking gula nyuwun agung ini pun pangapunten bilih wonten kekirangan atanapi kelepatan saking ungkapan gula monggo gula lan panjenengan sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل الصحابه رسول الله اجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نور قلوبنا بنور القران كما نورت الارض بنور شمسك وقمرك ابدا ابدا اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا دعاؤنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Semantan mawon saking kula kurang langkung nyuwun agung pun pangapunten billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara sudah terlaksana dengan baik. Kami selaku pengelola acara mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan dalam kata dan ucapan karena kesempurnaan saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.